Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulullah ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, tak lupa saya haturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh barokah Islami ini. Kemudian yang ketiga, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Yasin dan teman-teman sekalian yang menonton video saya. Perkenalkan, saya Makfira Ramadhani, saya dari kelas PKN B. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang diajukan kepada saya dari Bapak dosen Yasin Arif. Soal yang pertama, menurut saudara, apakah Indonesia sebagai negara sudah sesuai dengan tujuan ideal sebuah negara? Maka saya menjawab, menurut saya belum, karena masih banyak angka kemiskinan, korupsi, ketidakadilan di negara ini. Banyaknya angka kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran dan korupsi yang banyak dilakukan oleh para pejabat, juga ketidakadilan di negara ini yang juga dialami oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan konstitusi dan manfaatnya bagi sebuah negara? Maka saya menjawab, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Adapun manfaatnya, yakni yang pertama, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Yang kedua, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal atau baik dari rakyat dalam sistem demokrasi atau rasa dalam sistem monarki kepada organ-organ kekuasaan negara. Adapun soal ketiga, yakni apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan Pancasila sebagai perekat nasional? Maka saya menjawab, yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan Pancasila sebagai perekat nasional yakni mengembangkan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan sila pertama sampai sila kelima, menumbuhkan persatuan dan kesatuan, menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam negara dan dalam diri masing-masing. Kemudian soal yang keempat, yakni pengertian apa yang terkandung dalam pernyataan pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Maka saya menjawab, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintah. Kemudian menjawab soal yang kelima, yakni mengapa otonomi daerah menjadi puluhan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah? Maka saya menjawab, karena di daerah
mempunyai kekayaan dan keberagamannya sendiri, sehingga layak untuk dipakai sistem desentralisasi agar beban pemerintah pusat tidak besar dan daerah-daerah dapat menikmati hasil kekayaan alam dan ragam budayanya sendiri untuk memperkaya pendapatan asli daerahnya untuk mengembangkan dan memajukan daerah tersebut. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah dari jawaban yang mungkin masih perlu diperbaiki. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.